Kisah kali ini cukup kompleks dan ya sedikit rumit dan membingungkan, karena bisa saja kalian terkecoh oleh si pelaku. Jadi kisahnya di mana ada seorang perempuan tergeletak begitu saja di sebuah taman, dan kalian harus menebak siapa pelakunya. Telitilah dan konsentrasi, tonton sampai habis. Sebelum lanjut nih, selamat datang di channel Faaken. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short dengan pembahasan hal unik, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Coki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan tentang 3 genre ini bisa baca di komentar, oke? Dan tema video kali ini adalah Crime Watch. Di sini kalian harus pecahkan kasus ini dan tebak siapa pelakunya. Oke, let's enjoy the Crime Watch. Di daerah Victoryland di North Ridgeville pada tanggal 15 Maret 2015, ada seseorang yang lagi jalan-jalan lah sambil memeriksa gudangnya lah. Jadi dia jalan-jalan meriksa gudang gitulah. Tapi tiba-tiba dia malah menemukan sesuatu yang aneh tergeletak di tanah begitu saja. Dan ternyata itu adalah perempuan tanpa busana di bagian bawahnya. Tentu pria ini langsung menelepon polisi, dan beberapa saat kemudian polisi itu datang dan mengamankan lokasi itu. Dan kesimpulan awal atau kesimpulan pertama yang polisi dapatkan adalah besar kemungkinan bahwa wanita ini itu meninggal karena dipukul keras di bagian kepala belakangnya. Dan usia korban itu sekitar 25-35 tahunan. Dan korban itu diperkirakan meninggal sekitar 24 jam sampai 48 jam yang lalu sebelum ditemukan. Korban juga memiliki tato bunga di punggungnya dan tato tulisan Mandarin di tangannya. Dan sebab utama korban meninggal itu kemungkinan karena diculik dan diperkaos. Tidak hanya itu nih, kondisi korban juga itu dalam posisi tangan diikat. Nah, setelah penemuan ini dan semuanya lah, polisi akhirnya mengecek sidik jari si korban ini dan dicari tuh data-data yang mirip dengan korban. Tapi hasilnya nggak ada. Akhirnya korban itu dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan ternyata mayat itu meninggal bukan karena benturan di kepala, tapi karena sesak napas. Karena identitasnya belum diketahui pasti, akhirnya polisi mempublish tuh ciri-ciri korban ke media. Lalu beberapa jam kemudian, nggak lama lah, ada telepon masuk tuh ke polisi. Ternyata yang menelepon itu mengaku sebagai Janet Tiburski, ibu korban. I just saw a picture of my daughter. And I haven't seen her since Thursday night. Okay, and what's your first name? Janet Okay, and your last name? Tiburski. I'm sorry, what's your daughter's first name? Rochelle. Dan korban alias anaknya itu bernama Rachel, yang pada saat itu usianya sekitar 26 tahun. Kita bahas dulu tentang siapa itu Rachel, karena ini ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi, dia lahir pada tahun 1988. Rachel itu dikenal sebagai anak yang bandel, mengidap bipolar juga. Nah, singkat waktu, akhirnya Rachel menikah tuh dengan seseorang pria yang bernama Tommy. Dan dari pernikahannya itu melahirkan 1 anak pada tahun 2011 yang diberi nama Cole. Sekilas nih fakta hubungan tentang Rachel dan Tommy. Jadi sebenarnya pernikahan mereka itu nggak terlalu direstui oleh ibunya Rachel, yaitu Janet. Selain memang usianya yang sudah terpaut jauh gitu, Tommy itu di atas Rachel 20 tahun gitu. Dan ternyata setelah menikah pun Tommy itu terbilang suami yang kasar lah, dan bener saja gitu, mereka pada akhirnya bercerai. Dan Cole anaknya itu ikut dengan Rachel, ibunya. Singkat waktu, akhirnya Rachel mau gak mau ya harus tinggal di ibunya bersama Cole. Dan saudara-saudara Rachel yang lain itu kebetulan lagi menempuh pendidikan di luar kota. Jadi di rumah ya cuma ada Rachel, Cole anaknya Rachel, dan ibunya Rachel, yaitu Janet. Jadi ternyata Rachel itu punya adik yang bernama Megan dan Hannah. Jadi kisahnya berawal pada tanggal 12 Maret 2015, di mana pada malam itu Rachel lagi mau keluar lah entah kemana. Tapi dia dijemput oleh seseorang yang menggunakan mobil, dan ternyata itu Tommy, mantan suaminya.
Nah tentu karena basicnya Rachel adalah anak bandel ya, berangkat kapan pulang kapan, jadi ibunya ya udah biasa. Jadi setelah beberapa hari kemudian gak ada kabar, nah ibunya yang gak melaporkan ke polisi. Dan singkat waktu pada tanggal 15 dia melihat berita, dan di sanalah Janet mulai merasa gak enak perasaannya. Karena yap, benar saja, Janet sadar bahwa mayat yang ditemukan oleh polisi adalah mayat anaknya. Tentu setelah mendapatkan info dari Janet, ibunya Rachel, polisi langsung menginterogasi Tony, mantan suaminya. Di sini Tommy mengatakan bahwa ya dia kehilangan komunikasi dengan Rachel, dan terakhir komunikasi ya pada saat Kamis malam sekitar pukul 8.30, dan Jumat paginya harusnya itu Rachel menelpon Tommy, tapi Tommy tidak mendapatkan telepon dari Rachel, dan detik itu juga Tommy kehilangan komunikasi dengan Rachel. Di sini Tommy katanya sempat menelpon beberapa kali Rachel, tapi ya nggak bisa dihubungi. Dan yang paling mengejutkan adalah Tommy itu membantah bahwa dia menjemput Rachel di malam hari. Dan Tommy malah bersaksi bahwa sebenarnya Rachel ya anak baik gitu, tapi memang dia bipolar. Tommy juga menjelaskan bahwa sebenarnya mereka nggak punya masalah dan aman-aman aja, nggak pernah ribut, nggak pernah berantem sampai main fisik. Aneh kan? Kesaksian Tommy itu sangat beda jauh dari kesaksian ibunya Rachel. Nah di sini Tommy justru malah menyuruh balik memerintah polisi untuk mengecek Facebook Rachel, karena menurut Tommy Rachel ya suka selingkuh katanya. Jadi ya periksa aja tuh Facebooknya, kali aja mendapatkan bukti dan bisa dapat siapa yang terakhir kali bersama Rachel. Tommy juga sempat menyarankan ke polisi untuk mengecek komputer ibunya. Di sini ada yang aneh nih. Kata Tommy, Rachel anak baik, tapi di sisi lain dia bilang Rachel suka selingkuh. Ada apa ini? Stop dulu deh di sini. Sejauh ini ada dua orang yang paling dicurigai, yaitu Janet ibunya sendiri dan Tommy mantan suaminya. Karena pasti salah satu di antara mereka ada yang berbohong. Coba deh pause video ini dan tebak siapa pelakunya kira-kira. Sudah ditebak? Atau mungkin kalian ada yang masih ragu gitu bahwa kayaknya bukan antara mereka deh pelakunya. Oke lah, apapun jawaban kalian, mari kita lanjut. Nah, dan benar saja, setelah polisi memeriksa akun Facebook Rachel, ternyata Rachel pernah tuh berhubungan dengan beberapa pria. Tapi setelah polisi menginterogasi beberapa laki-laki yang pernah dan ada hubungannya dengan Rachel, itu mereka semua nggak tahu menau dan sedikit bukti atau sedikit informasi yang bisa polisi dapatkan. Nah sampai sini itu polisi sedikit kebingungan lah, karena ya nggak ada kejelasan dalam kasus ini. Hingga pada akhirnya polisi mendapatkan fakta baru, yang ternyata dari hasil otopsi baru ternyata Rachel tidak mendapatkan pelecehan seksual, dan juga ikatan di tangannya itu dipasang setelah Rachel meninggal. Jadi asumsi barunya adalah bahwa si pelaku itu sengaja melakukan ini supaya seakan-akan Rachel habis diperkaos. Dan tentu nih, kalau kondisi seperti ini itu biasanya dan besar kemungkinan pelakunya adalah orang dekat. Nah tentu dari sisi polisi di sini yang paling dicurigai ya Tommy. Tapi ya memang tidak ada bukti kuat yang mengarah ke Tommy. Dan Tommy juga kesekian kalinya itu menyarankan untuk menyelidiki keluarganya Rachel, karena keluarganya itu yang kayaknya ada masalah deh, ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi. Apalagi ibunya Rachel, yaitu Janet. Makin bingung kan? Tapi tahan dulu, jangan ubah jawaban kalian. Yang menuduh Tommy pelakunya ya tahan dulu jawaban itu. Yang menuduh ibunya Janet ya tahan dulu. Intinya di sini Tommy dan mantan mertuanya yaitu Janet yaitu saling tuduh menuduh gitu. Nah hingga akhirnya polisi mencari orang lain yang cukup dekat dengan mereka yang bisa bisa diambil kesaksiannya dan cukup objektif lah. Dan yang polisi cari-cari dapatkan dan lalu diintegrasi adalah adik Rachel yaitu Hannah. Dan yang kebetulan ternyata pada tanggal kejadian Hannah ada di rumah. Nah di sini nih polisi mulai tambah bingung, karena saat polisi menginterogasi Hannah, awalnya polisi hanya ingin mendapatkan informasi yang ringan-ringan aja lah, karena memang tidak ada harapan informasi kuat dari Hannah. Tetapi setelah melihat Hannah yang kelihatannya kayak gugup, takut, dan pas polisi meminta Hannah untuk bilang sejujur-jujurnya ucapkan aja, Hannah malah menangis. Enggak hanya sampai di situ, Hannah juga meminta polisi untuk membiarkannya dia pergi dari ruangan interogasi. Ada apakah ini? Makin rumit ya kan kasus ini.
Nah, di sini pertanyaan final lah dari saya. Menurut kalian, siapa pelakunya? Coba post video ini dan pikir-pikir ulang lagi. Teliti, dengarkan, dan gunakan intuisi kalian lah. Ingat juga nih, setiap kata-kata dari masing-masing orang yang diwawancarai polisi, coba pikir-pikir kayaknya mana yang bohong dan mana yang enggak. Jadi saya rangkum nih, ada 3 calon tersangka kuat dalam pembunuhan Rachel, yaitu Tommy, mantan suaminya, Janet, ibunya Rachel, dan yang terakhir, Hannah. Kira-kira siapa pelakunya? Coba pikirkan dan kalian juga bebaslah berasumsi. Silahkan. Bisa aja ya kan kasus ini itu perbuatan rekayasa yang menyudutkan seseorang supaya dianggap pelaku. Dan juga bisa saja ini kasus konspirasi di antara orang-orang tertentu yang mungkin di antara mereka ada yang kerjasama. Atau mungkin ada seseorang yang menjadi seakan-akan salah untuk menutupi pelaku utama. Coba tebak. Silahkan. Yakin? Fix jawabannya? Gak mau berubah? Baiklah, mari kita lanjutkan ceritanya. Karena disinilah semuanya terbongkar. Jadi polisi melakukan penyelidikan terus dicari dan berakhir pada mobil Janet yang mana ternyata di sana terdapat bercak darah. Dan setelah dites ternyata itu darah Rachel. Dan setelah di-track, dilihat ternyata mobil Janet itu pernah terdeteksi bergerak ke arah titik di mana tempat mayat Rachel ditemukan. Karena bukti ini, polisi langsung memanggil Janet untuk diinterogasi. Nah, tapi dari interogasi ini polisi nggak terlalu mendapatkan hal-hal yang kuat lah untuk menuduh seseorang. Dan singkat waktu setelah interogasi, Janet dibolehkan pergi. Tapi polisi tidak sebodoh itu. Polisi langsung menggeledah isi rumah Janet. Coba. Ini sekali lagi deh, benar-benar terakhir deh, benar-benar. Coba tebak lagi. Berarti di sini calon pelakunya itu ada 2 kemungkinan, Janet atau Hannah. Di sini Tommy sudah pasti nggak tahu apa-apa. Nah, pertanyaannya, di antara mereka siapa pelakunya? Apakah Janet atau Hannah? Atau mungkin keduanya? Silakan post video ini lalu pikir-pikir lagi siapa pelakunya. Kalau sudah fix, kalau sudah yakin, oke, lanjut. Dan saat penggeledahan terjadi, Janet sudah merasa pasrah dan wah, gimana lagi? Dan akhirnya Janet. No, and here's, and I'm gonna tell you right now, Janet, you know exactly what happened. You know what was done. Janet, you know exactly what happened. You know what was done, and the evidence is gonna tell us that. I know the truth. We know the truth, and you tell me what you feel the truth. no, I'm not. This isn't. Tell me what you have, and I'll tell you the truth. This is the time. You tell me what happened. I'm gonna go ahead and confess to killing Rochelle. It has been escalating. I felt safety was definitely at risk, and I killed her on the early hours of Friday 13th in a crime connection. Kaget gak tuh? Ibunya sendiri pelakunya ternyata. Bahkan ibunya sendiri yang seakan-akan menelepon dan seakan-akan merasa kehilangan anaknya. Penasaran kan kronologinya seperti apa sih? Oke, ini dia kejadian yang sesungguhnya. Jadi pada tanggal 13 di hari Jumat pagi, kejadiannya saat itu Janet merasa Rachel itu sudah keterlaluan lah, sering kasar pada Cole dan enggak ngurus. Sampai perlakuan Janet itu sempat mengancam Cole, anaknya sendiri. Pokoknya sudah parah lah di sini kelakuan Rachel. Janet juga sering menasihati Rachel supaya peduli dan fokuslah ngurus anak. Tapi Rachel malah mengancam akan pergi dari rumah itu dan tinggal bersama Tommy, dan sudah pasti membawa Cole juga. Nah, disinilah terjadi. Karena Janet sudah merasa kayaknya habis di kesabaran. Akhirnya Janet pada malam itu, saat Rachel sedang tidur di pagi hari buta, Janet membekap Rachel dengan bantal. Di sini mereka sedikit terlibat perkelahian karena di sini Rachel itu sedikit melawan. Tapi Janet ada di posisi menguntungkan hingga dia berhasil membentulkan kepala Rachel berkali-kali ke lantai. Setelah Rachel tidak berdaya, dia langsung membekap Rachel dengan bantal hingga meninggal. Dan setelah itu, tanpa rasa bersalah, sudah menghabisi anaknya, Janet tidur dengan pulas. Itulah kronologinya. Wait, bentar deh. Mungkin dari tadi ada yang merasa janggal gitu. Loh, kenapa nggak ada Hannah? Kalau Hannah nggak terlibat, loh, kenapa Hannah waktu itu nangis?
Dari kronologi juga nggak ada Hana kok di situ. Terus apa hubungannya dengan Hana? Nah, disinilah perannya Hana. Janet saat paginya terbangun, dia langsung menelepon Hana untuk pulang. Untuk apa? Membantu membuang mayat Rachel. Jadi ketika Hana sampai di rumah itu keadaan kacau banget lah. Gimana lagi gitu? Hana harus membantu ibunya. Nah, di sini Hana membantu ibunya bukan karena diancam atau kayak gimana, karena emang bingung mau gimana coba. Ya udah mau nggak mau Hana membantu ibunya. Nah, di sini sebenarnya Janet menyesal gitu telah melibatkan Hana. Tapi lah apalah daya gitu, itu udah terjadi. Dan karena itulah Hana merasa sedih dan menyesal dengan apa yang dilakukan pada kakaknya sendiri. Makanya dia menangis di saat diintegrasi. Eits, tidak sampai di situ. Ada fakta lain yang terungkap. Ternyata Rachel itu punya asuransi jiwa yang cukup banyak, cukup gede lah nominalnya. Dan si ibu kebetulan sedang terlilit hutang cukup banyak. Tentu ini bisa jadi motif lain atas apa yang dilakukan oleh Janet. Di persidangan pun Janet meminta hakim untuk tidak menghukum Hana karena sejatinya ya Hana nggak terlalu terlibat dan emang nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya keputusan hakim menjatuhkan bahwa Hana dihukum wajib lapor selama 90 hari dan didenda sekitar $750 atau sekitar 11 jutaan lah. Dan Janet itu dipenjara seumur hidup dan diberi kesempatan banding setelah dipenjara minimal 19 tahun. Boom. Wah. Gimana nih di kisah Crime Watch kali ini? Apakah kalian bisa menebak benar? Wih, kalau benar kalian hebat, cocok jadi detektif. Jadi nih, menurut kalian, apakah hukuman seumur hidup pantas? Coba komen. Dan apakah benar dia berniat menolong Cole, cucunya, atau memang dia niat mendapatkan uang sejatinya, yaitu uang dari asuransi? Cuma kebetulan saja Rachel sering membuat masalah dan emang dia mengarah gitu ke Rachel. Ya udah, sekian aja. Oke, terima kasih telah menonton Crime Watch kali ini. Thanks udah nonton dan yuk bantu subscribe dan like. Semoga kalian sehat selalu dan bye.